Oke, selamat datang semuanya. Coba deh bayangin, gimana jadinya kalau cetak biru salah satu gerakan paling berpengaruh dalam sejarah bisa kita bedah lewat taktik sepak bola modern? Yap, dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal melihat strategi kenabian kuno lewat kacamata tiga manajer top, Guardiola, Klopp, dan Mourinho. Langsung aja ya ke pertanyaan utamanya, emangnya apa sih hubungannya strategi kenabian zaman dulu sama taktik sepak bola modern? Kedengarannya mungkin aneh banget ya, tapi percaya deh, analogi ini bakal ngebuka cara pandang yang sama sekali baru. Nah, ini dia yang bakal kita bahas. Kita mulai dari analoginya dulu, terus kita bedah satu-satu fase Guardiola, Klopp, sama Mourinho, dan terakhir kita tarik pelajaran utamanya. Oke, kita mulai aja. Sip, kita mulai dari kerangkanya dulu ya. Tapi penting banget nih buat dicatat, ini tuh bukan perbandingan harfiah loh ya. Anggap aja ini lensa, kacamata, biar kita lebih gampang memahami strategi kompleks yang terjadi di awal dakwah Mekah. Coba kita lihat nih, tiga gaya mainnya. Pertama, ada Guardiola dengan tiki-takanya yang sabar banget, metodis. Terus ada Klopp dengan gegenpressingnya yang energinya tinggi, ngepres terus. Dan yang terakhir Mourinho dengan taktik parkir busnya yang super defensif dan sulit ditembus. Nah, ingat-ingat ya, tiga gaya ini soalnya bakal jadi acuan kita terus. Oke, kita masuk fase pertama yang gayanya tuh mirip banget sama Guardiola. Ini adalah fase dakwah rahasia. Sebuah periode yang isinya kesabaran, perencanaan matang, dan benar-benar memetakan lapangan sebelum bikin pergelakan besar. Dan fase ini ya sama sekali nggak buru-buru. Jalan sekitar 3-4 tahun. Benar-benar kayak Guardiola yang sabar banget bangun serangan dari belakang. Fase ini tuh soal membangun fondasi yang kokoh, merekrut pemain kunci satu persatu tanpa memancing perhatian lawan. Nah, hasil dari fase ala Guardiola ini, lahirlah yang namanya As-Sabiqunal Awalun. Jadi ini bukan rekrutmen massal ya, sama sekali bukan. Ini adalah proses undangan yang sangat personal, hati-hati, dan selektif buat milih individu-individu yang bakal jadi inti pergerakan ini. Nah, di sini nih bagian yang menarik banget. Kan kita sering dengar mitos kalau pengikut awal itu kebanyakan dari kelas bawah ya kan? Tapi, bener nggak sih datanya bilang gitu? Coba deh, lihat datanya. Dari 40 orang pertama, yang dari kalangan bawah itu ternyata nggak nyampe sepertiganya. Malah sebaliknya, mayoritasnya, lebih dari 2/3, justru datang dari keluarga-keluarga Quraisy yang terpandang. Wah, ini benar-benar menjungkir balikan mitos yang ada kan? Dan ini nih poin paling krusialnya. Lihat deh umur mereka. Ali baru 9 tahun, Zubair 12, Tolha 13. Hampir semuanya anak muda. Jadi, ini bukan soal mengubah generasi tua yang udah mapan, tapi ini soal investasi jangka panjang ke generasi pemimpin masa depan. Gila, jenius banget strateginya. Oke, setelah sabar-sabaran ala Guardiola, strateginya langsung ganti gigi. Jebret, masuk fase Jurgen Klopp. Ini momen gegenpressingnya, sebuah gerakan publik yang mendadak, energinya tinggi, dan langsung ngasih tekanan ke lawan. Caranya itu cerdas banget. Jadi pertama, kumpulin semua orang. Kedua, bangun dulu kredibilitas pakai pertanyaan sederhana. Dan baru deh setelah dapat kepercayaan mereka, pesan utamanya disampaikan. Pinter banget kan? Lawan jadi susah buat nyerang duluan. Dan inilah kuncinya. Jawaban mereka itu, kami nggak pernah tahu kamu bohong, itu kan pengakuan atas reputasi puluhan tahun. Nah, modal kepercayaan inilah yang bikin pengumuman publik ini jadi kuat banget. Para penentang jadi mati kutu, susah banget mau ngebantah. Ya, tentu aja. Abis pengumuman seberani itu, serangan balasan datangnya gila-gilaan. Nah, disinilah kita masuk ke fase Jose Mourinho. Komunitas muslim waktu itu terpaksa parkir bus, bertahan total buat nahan semua gempuran. Tekanannya itu benar-benar luar biasa. Mulai dari siksaan fisik yang kejam, pengurungan buat mereka yang dari keluarga terpandang, serangan verbal di depan umum, sampai intimidasi non-stop. Tujuannya cuma satu, ngancurin mental mereka sampai habis. Tapi, pertahanan mereka nggak goyah sama sekali. Contoh paling kuat ya Bilal. Waktu disiksa di bawah panas matahari, yang diteriakin cuma ahadun ahad. Itu bukan cuma kata-kata loh, itu simbol ketahanan mental yang wow, luar biasa banget di tengah siksaan fisik paling parah. Dan di sini jeniusnya strategi ala Mourinho ini. Justru karena mereka nolak buat balas nyerang, malah jadi senjata makan tuan buat lawan. Kesabaran mereka malah bikin publik simpati, dan ikatan di dalam komunitas jadi makin kuat. Jadi, pertahanan yang kokoh justru jadi serangan balik paling mematikan. Oke, jadi setelah kita lihat fase sabarnya Guardiola, fase nekennya Klopp, dan fase bertahannya Mourinho, apa nih pelajaran paling penting yang bisa kita petik dari semua ini?
Nah, ini dia intinya. Pelajaran utamanya adalah kalau mau bikin perubahan, jangan sibuk ngereformasi sistem yang udah kadung rusak, tapi berinvestasilah pada generasi baru, anak-anak muda yang pikirannya masih bersih, punya potensi besar, merekalah yang bisa ngebangun masa depan yang beda. Dan ini ngajak kita mikir ke pertanyaan terakhir. Kalau kita pakai kacamata yang sama buat ngelihat dunia sekarang, kira-kira strategi apa? Guardiola yang sabar, Klopp yang menekan, atau Mourinho yang bertahan, yang lagi ngebentuk gerakan sosial, politik, atau teknologi di sekitar kita? Coba deh, pikirin.